Empat pilar kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Karistaningsi, mahasiswa Program Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Yogyakarta. Saat ini saya sedang menjalankan PPL 2 di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pertama, kita akan mempelajari sejarah 4 pilar kebangsaan. Kelahiran 4 pilar kebangsaan ini pertama kali diprakarsai oleh Taufik Kemas, yaitu Ketua MPR yang dilantik melalui aklamasi sekitar tahun 2009. Taufik menyelenggarakan berbagai bentuk pertemuan dengan pemimpin dari lembaga MPR untuk membuat program guna menyebarluaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Disinilah ide keempat pilar kebangsaan itu dimulai. Gagasan ini dibuat dengan tujuan dalam rangka menunjukkan betapa pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan serta mempraktekkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di awal kemunculannya, gagasan 4 pilar kebangsaan ini dihadapkan dengan banyak kritikan dan perdebatan. Keempat pilar kewarganegaraan yang berasal dari Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika ini dinilai tidak pantas untuk disejajarkan, terutama pada Pancasila. Karena Pancasila sebagai pondasi negara ini memiliki nilai yang lebih tinggi daripada tiga pilar lainnya. Definisi 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan adalah 4 pondasi kehidupan bermasyarakat, nasional, dan bernegara yang terdiri atas Pancasila, Konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, Unity and Unity, serta semangat keberagaman sebagai modal yang bertujuan menguatkan bangsa Indonesia. 4 pilar kebangsaan ini juga sering disebut tiang penyangga yang kokoh atau soko guru agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tentram, dan sejahtera, serta terhindar dari berbagai macam gangguan dan bencana. 4 pilar kebangsaan ini mempunyai fungsi yang pertama sebagai tombak untuk tetap kokohnya berdiri suatu bangsa. Kedua, menginspirasi rakyat Indonesia untuk kembali ke revolusi atau tujuan yang benar. Ketiga, menjaga kemurnian Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, membangun kepahaman tentang jiwa bangsa secara utuh. Kelima, membangun karakter bangsa. Keenam, membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketujuh, sarana pembangunan hukum bangsa. Kedelapan, sarana pembaharuan masyarakat. Kesembilan, sebagai landasan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesepuluh, sebagai alat ketertiban dan pengaturan masyarakat. Wujud dari sikap yang mencerminkan 4 pilar kebangsaan. Yang pertama, setia dan cinta tanah air. Kedua, mengembangkan persatuan dan kesatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, tidak menjadi koruptor. Keempat, tidak membuat pernyataan atau keputusan yang merugikan bangsa. Kelima, tidak membedakan ras, suku, agama, adat, maupun bahasa. Keenam, tidak menyalahgunakan kekuasaan. Ketujuh, menjaga ketertiban dan keamanan. Kedelapan, peduli terhadap bangsa dan negara.
Kesembilan, saling tolong-menolong, saling menghormati antar sesama manusia. Konsep 4 pilar kebangsaan yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain bersifat yuridis formal yang seluruh peraturan perundang-undangan berlandaskan pada Pancasila, sering disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila juga bersifat filosofis. Pancasila merupakan dasar filosofis dan perilaku kehidupan. Artinya, Pancasila merupakan falsafah negara dan pandangan bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai cita-cita nasional sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang harus dihayati dan dipedomani oleh warga negara Indonesia dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila sepatutnya menjadi karakter masyarakat Indonesia, sehingga Pancasila menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kedudukan dan fungsinya yang sangat fundamental bagi negara dan bangsa Indonesia. Maka, dalam pembangunan karakter bangsa, Pancasila merupakan landasan yang utama. Sebagai landasan, Pancasila merupakan rujukan, acuan, dan sekaligus tujuan dalam pembangunan karakter bangsa. Dalam konteks yang bersifat substansial, pembangunan karakter bangsa memiliki makna membangun manusia dan bangsa Indonesia yang berkarakter Pancasila. Berkarakter Pancasila di sini berarti manusia dan bangsa Indonesia memiliki ciri dan watak religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Nilai-nilai fundamental ini menjadi sumber nilai luhur yang dikembangkan dalam pendidikan karakter bangsa. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila yang pertama yaitu kedamaian. Kedamaian adalah situasi yang menggambarkan tidak adanya konflik dan kekerasan. Segala unsur yang terlibat dalam suatu proses sosial berlangsung secara selaras, serasi, dan seimbang, sehingga menimbulkan keteraturan, ketertiban, dan ketentraman. Kedua, keimanan. Keimanan adalah suatu sikap yang menggambarkan keyakinan akan adanya kekuatan transendental yang disebut Tuhan Yang Maha Esa. Dengan keimanan, manusia yakin bahwa Tuhan menciptakan dan mengatur alam semesta. Apapun yang terjadi di dunia adalah atas kehendaknya, dan manusia wajib untuk menerima dengan keikhlasan. Ketiga, ketakwaan. Ketakwaan adalah suatu sikap berserah diri secara ikhlas dan rela diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bersedia tunduk dan mematuhi segala perintahnya dan serta menjauhi segala larangannya. Keempat, keadilan. Keadilan adalah suatu sikap yang mampu menempatkan makhluk dengan segala permasalahannya sesuai dengan hak dan kewajiban, serta harkat dan martabatnya secara proporsional diselaraskan dengan peran dan fungsi kedudukannya. Kelima, kesetaraan. Kesetaraan adalah suatu sikap yang mampu menempatkan kedudukan manusia tanpa membedakan gender, suku, ras, golongan, agama, adat, dan budaya. Setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum dan memperoleh kesempatan yang sama dalam segenap bidang kehidupan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Keenam, keselarasan. Keselarasan adalah keadaan yang menggambarkan keteraturan, ketertiban, dan ketaatan, karena setiap makhluk melaksanakan peran dan fungsinya secara tepat dan proporsional, sehingga timbul suasana harmoni, tentram, dan damai. Yang ketujuh, keberadaban.
Keberadaban adalah keadaan yang menggambarkan setiap komponen dalam kehidupan bersama berpegang teguh pada ketentuan yang mencerminkan nilai luhur budaya bangsa. Beradab menurut bangsa Indonesia adalah apabila nilai yang tercantum dalam Pancasila direalisasikan sebagai acuan pola pikir dan pola tindak. Kedelapan, persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan adalah keadaan yang menggambarkan masyarakat majemuk bangsa Indonesia yang terdiri atas keberagamannya komponen, namun mampu membentuk suatu kesatuan yang utuh. Setiap komponen dihormati dan menjadi bagian integral dalam satu sistem kesatuan negara bangsa Indonesia. Kesembilan, mufakat. Mufakat adalah suatu sikap terbuka untuk menghasilkan kesepakatan bersama secara musyawarah. Keputusan sebagai hasil mufakat secara musyawarah harus dipegang teguh dan wajib dipatuhi dalam kehidupan bersama. Kesepuluh, kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah sikap yang menggambarkan hasil olah pikir dan olah rasa yang bersumber dari hati nurani dan bersendi pada kebenaran, keadilan, dan keutamaan. Bagi bangsa Indonesia, hal ini sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kesebelas, kesejahteraan. Kesejahteraan adalah kondisi yang menggambarkan terpenuhinya tuntutan kebutuhan manusia, baik kebutuhan lahiriah maupun batinnya, sehingga terwujud rasa puas diri, tentram, damai, dan bahagia. Kondisi ini hanya akan dapat dicapai dengan kerja keras, jujur, dan bertanggung jawab. Sejarah perumusan Pancasila. Terdapat usulan-usulan yang dikemukakan, yaitu yang pertama, Mr. Muhammad Yamin yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945 merumuskan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kedua, Profesor Dr. Mr. Supomo yang berpidato pada tanggal 31 Mei 1945 merumuskan paham negara kesatuan, perhubungan negara dengan agama, sistem badan permusyawaratan, sosialisasi negara, dan hubungan antar negara. Yang ketiga, Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidatonya lahirnya Pancasila mengemukakan dasar-dasar kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan, yang kemudian beliau memberi nama Pancasila. Kelima, pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil mengadakan pertemuan yang menghasilkan rumusan dasar negara. Keenam, ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Keenam, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketujuh, persatuan Indonesia. Kedelapan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kesembilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara, secara resmi beberapa dokumen penetapannya adalah: yang pertama, rumusan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945. Ketiga, Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Keempat, Mukadimah Undang-Undang Dasar sementara tanggal 15 Agustus 1950. Kelima, rumusan kedua yang dijiwai oleh rumusan pertama merujuk Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis
Konstitusi Pemerintah Negara Republik Indonesia saat ini. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS. Dan sejak tanggal 17 Agustus 1950, di Indonesia berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dikukuhkannya secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Pada kurun waktu tahun 1999 sampai 2000, Undang-Undang 1945 mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama yaitu sumber kekuasaan. Di alinea ketiga disebutkan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu atas dasar berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang bermakna bahwa kemerdekaan yang dinyatakan oleh bangsa Indonesia itu semata-mata karena mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, bahwa kekuasaan yang diperoleh rakyat Indonesia dalam menyatakan kemerdekaan dan dalam mengatur kehidupan kenegaraan bersumber dari Allah yang Maha Kuasa. Hal ini ditegaskan dalam dasar negara sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Namun, juga pada alinea keempat disebutkan, negara Republik Indonesia tersusun dalam bentuk kedaulatan rakyat, yang berarti sumber kekuasaan juga terletak di tangan rakyat. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam bab 1, pasal 1 ayat 2, yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat. Yang kedua yaitu hak asasi manusia atau HAM. Beberapa rumusan tentang kepedulian para founding father tentang hak asasi manusia yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat dan bangsa Indonesia adalah untuk kemerdekaan menciptakan kehidupan kebangsaan yang bebas, salah satu hak asasi manusia yang selalu didambakan dan dituntut oleh setiap manusia. Kemerdekaan negara Republik Indonesia bercirikan merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Merupakan gambaran tentang negara yang menjunjung hak asasi manusia, hak kebebasan dan mengajar kebahagiaan diakui di negara Republik Indonesia. Keseluruhan alinea kesatuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu pernyataan tentang hak asasi manusia, yakni kebebasan dan kesetaraan. Kemerdekaan, peri kemanusiaan dan peri keadilan merupakan realisasi hak kebebasan dan kesetaraan. Sementara pada pasal 27, 28, 29, 30, dan 31 dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 adalah pasal-pasal yang merupakan penjabaran hak asasi manusia. Yang ketiga, sistem demokrasi. Sistem pemerintahan Indonesia terdapat dalam alinea keempat yang menyatakan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Frase ini menggambarkan sistem pemerintahan demokrasi. Istilah kedaulatan rakyat atau kerakyatan adalah identik dengan demokrasi. Namun, dalam penerapan demokrasi disesuaikan dengan adat budaya yang berkembang di negara Indonesia. Sumber kekuasaan dalam berdemokrasi adalah dari Tuhan Yang Maha Esa sekaligus dari rakyat Indonesia. Keempat, faham kebersamaan, kegotong royongan. Hal ini dapat dikemukakan pada misi negara, diantaranya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, bukan untuk melindungi masing-masing individu. Namun, dengan rumusan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan individu diabaikan. Yang ingin diwujudkan dalam berdirinya negara Indonesia adalah suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi, dalam rumusan tersebut tidak tersirat dan tersurat kepentingan pribadi yang ditonjolkan, tetapi keseluruhan rakyat Indonesia. Tujuan, pokok, dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu landasan konstitusional atas landasan ideal yaitu Pancasila. Yang kedua, alat pengendalian sosial. Ketiga, alat untuk mengubah masyarakat. Keempat, alat ketertiban dan pengaturan masyarakat. Kelima, sarana mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Keenam, sarana penggerak pembangunan. Ketujuh, fungsi kritis dalam hukum. Kedelapan, fungsi pengayoman. Kesembilan, alat politik. Ketiga, konsep 4 pilar kebangsaan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat berbeda-beda tetapi tetap satu. Diterjemahkan per patah kata Bhinneka berarti beragam-ragam atau berbeda-beda. Kata neka dalam bahasa Sanskerta berarti macam dan menjadi pembentuk kata aneka dalam bahasa Indonesia. Kata tunggal berarti satu, kata ika berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas keanekaragaman budaya, bangsa, bahasa daerah, ras, suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat dipisahkan dari Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan Dasar Negara Pancasila. Hal ini sesuai dengan komponen yang terdapat dalam Lambang Negara Indonesia. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 disebutkan bahwa lambang negara terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama, burung Garuda yang menengok dengan kepalanya lurus ke sebelah kanannya. Kedua, perisai berupa jantung yang digantungkan dengan rantai pada leher Garuda, dan yang ketiga, semboyan yang ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Di atas pita tertulis dengan huruf Latin sebuah semboyan dalam bahasa Jawa kuno yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Adapun makna lambang negara tersebut adalah sebagai berikut. Burung Garuda di samping menggambarkan tenaga pembangunan yang kokoh dan kuat,
juga melambangkan tanggal kemerdekaan bangsa Indonesia yang digambarkan oleh bulu-bulu yang terdapat pada burung Garuda tersebut. Jumlah bulu sayap sebanyak 17 di setiap sayapnya melambangkan tanggal 17. Jumlah bulu pada ekor sebanyak 8, melambangkan bulan 8. Jumlah bulu di bawah perisai sebanyak 19, sedang jumlah bulu pada leher sebanyak 45. Dengan demikian, jumlah bulu-bulu burung Garuda tersebut melambangkan tanggal hari kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, perisai yang tergantung di leher Garuda menggambarkan negara Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa, dilambangkan dengan garis hitam horizontal yang membagi perisai, sedang 5 segmen menggambarkan sila-sila Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang bersudut 5 yang terletak di tengah perisai yang menggambarkan sinar ilahi. Rantai yang merupakan rangkaian yang tidak terputus dari bulatan dan persegi, menggambarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang sekaligus melambangkan monodualistik manusia Indonesia. Kebangsaan dilambangkan oleh pohon beringin, berbagai tempat berlindung, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan banteng, yang menggambarkan kekuatan dan kedaulatan rakyat. Sedang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan kapas dan padi, yang menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran. Konsep 4 pilar kebangsaan yang keempat yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk dari negara Indonesia, di mana negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Selain itu juga bentuk negaranya adalah republik. Kenapa NKRI? Karena walaupun negara Indonesia terdiri dari banyak pulau, tetapi tetap merupakan suatu kesatuan dalam sebuah negara dan bangsa yang bernama Indonesia. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu telah ada negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila ditinjau dari sudut hukum tata negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 belum sempurna sebagai negara, mengingat saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia baru sebagian memiliki unsur konstitutif berdirinya negara. Untuk itu, PPKI dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah melengkapi persyaratan berdirinya negara yang berupa pemerintah yang berdaulat dengan mengangkat presiden dan wakil presiden, sehingga PPKI disebut sebagai pembentuk negara. Di samping itu, PPKI juga telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan tujuan negara. Para pendiri bangsa, the Founding Fathers, sepakat memilih bentuk negara kesatuan karena bentuk negara kesatuan itu dipandang paling cocok bagi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keanekaragaman. Untuk mewujudkan paham negara integralistik atau persatuan, yaitu negara hendak mengatasi segala paham individu atau golongan dan negara mengutamakan kepentingan umum. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan atau nasionalisme oleh bangsa Indonesia, yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang berbunyi bahwa
Kemudian, daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari rumusan tersebut, tersirat adanya tujuan nasional atau negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh negara, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini adalah contoh media dari gambar Pancasila. Jadi yang pertama gambar burung Garuda dan lambang-lambang Pancasila. Yang pertama yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua itu ada gambar pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya yaitu ada Bhinneka Tunggal Ika, di mana tadi sudah saya jelaskan bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetap satu jua. Jadi Indonesia merupakan negara multikultural yang mempunyai beragam suku, agama, ras, dan antar golongan, sehingga kita harus saling toleransi dan menghargai satu sama lain dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang selanjutnya yaitu ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi NKRI terdiri dari berbagai pulau dari Sabang sampai Merauke. Demikian penjelasan materi tentang 4 pilar kebangsaan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.